Coba teman-teman bayangkan, nantinya semua politisi yang terbukti korupsi menuntut agar mendapatkan amnesti dari presiden. Dengan alasan demi persatuan dan kesatuan. Coba bayangkan bagaimana kacaunya negeri ini. Koruptor akan pesta pora, perilaku korupsi akan menjadi-jadi. Jadi amnesti dari Prabowo ini hanya kado untuk Hasto Kristianto dan PD Perjuangan, tapi luka untuk rakyat dan para aktivis anti korupsi. Pada kesempatan ini, saya kembali akan angkat soal amnesti Hasto dan Prabowo. Karena bagi saya, isu ini sangat penting sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap korupsi. Kali ini saya akan share diskusi menarik dari Budius Piliang dan Krisyanto Yanoni. Budius ini jurnalis senior panutan saya. Saya juga mengikuti acaranya sejak di Keadilan TV dan kini di Unpacking Indonesia. Dalam diskusi di ruang konsensus itu, mereka mengupas habis soal Prabowo dan amnesti serta berbagai implikasinya. Yang menarik, Budius Piliang sebagai host tampil dengan narasi tegasnya kepada Prabowo, mengimbangi Yanoni. Budius tegas mengkritik soal pemberian amnesti kepada Hasto termasuk abolisi kepada Tom Lembong. Sementara Yanoni dengan keras menyebut Prabowo pengecut dan membandingkan dengan ketegasan Jokowi. Saya juga akan menampilkan pernyataan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang menegaskan bahwa tuduhan Hasto dikriminalisasi secara otomatis terbantahkan. Karena Hasto terbukti bersalah. Putusan hakim itu pun bersifat inkrah karena sudah ada amnesti dari Prabowo. Hasto tidak bisa lagi menempuh proses hukum lain untuk membersihkan nama baiknya. Jadi dengan demikian, narasi kubu PD Perjuangan yang mengklaim Hasto itu tidak bersalah terbantahkan sudah. Saya tetap akan membahas ada kekeliruan yang seharusnya tidak terjadi. Ya, ketika presiden yang kita banggakan, Jenderal Prabowo Subianto, mengampuni 2 orang terpidana korupsi alias koruptor dengan hak prerogatifnya memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Saya terus terang merasa ini tidak adil. Legitimasi moral presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada 2 orang ini sangat-sangat tidak ada. Betul, itu adalah hak prerogatif presiden. Dilindungi oleh konstitusi. Tetapi ketika hak prerogatif itu dipakai secara brutal, dipakai secara sewenang-wenang, itu sama saja mengingkari hati nurani rakyat. Karena sebelumnya seluruh rakyat Indonesia pernah bangga, senang, menaruh harapan kepada Presiden Prabowo. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Gak perlu jauh ke Antartika, Pak. Tom Lembong dan Hasto Kristianto masih di Jakarta. Jangankan dikejar, malah dilepas dari hukumannya. Baru seorang Presiden Prabowo yang melepaskan koruptor, ya, dari jerat hukum. Di Cina, Pak, koruptor itu dihukum mati tanpa ada kompromi. Saya juga masih ingat bagaimana Pak Prabowo mengatakan tanpa kompromi dalam pemberantasan korupsi. Karena korupsi adalah penyakit bangsa yang menyedot darah rakyat. Karena itu, saya menaruh harapan. Apakah masih ada celah untuk mengkoreksi keputusan presiden dalam memberikan hak prerogatifnya itu. Seolah-olah saat ini sudah terjadi konspirasi antara presiden, DPR, dan partai politik yang ada di Senayan sana. Karena memang aturannya seperti itu, prosedurnya seperti itu. Presiden dibolehkan memberikan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan pendapat dari DPR. DPR ternyata sudah menyetujui. DPR itu kan anak buahnya dari presiden saat ini. Karena itu saya akan berbicara dengan seorang aktivis Jokowi lovers. Kenapa saya harus bicara dengan Jokowi lovers? Karena kedua kasus hukum ini ditenggarai menurut pendapat mereka itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 kita Joko Widodo.
Tidak ada kaitannya sama sekali padahal. Dan ketika ini mereka dibebaskan, mereka senang gembira, mereka menyudutkan dan mencibir Pak Jokowi. Karena ternyata hukum katanya tegak. Presiden Prabowo mendengarkan jeritan hati rakyat. Jeritan rakyat yang mana? Karena itu, tanpa berlama-lama, karena saya memang sudah lama openingnya, saya menyapa dulu narasumber saya, Kristianto Yenoni. Apa kabar, Bung? Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Astukare, sehat. Mohon maaf, Bung. Kok saya mengambil porsinya Kakak Oni ini? Ini tanggung jawab moral kita bersama. Kita harus sama-sama bersuara karena ini menyangkut masa depan bangsa, saya kira. Pak Budius, saya dari NTT. Datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astungkare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astungkare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke. Bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana.
Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya bicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini. Dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Bukankah demokrasi mengatur Kakak Oni bahwa tanpa oposisi pemerintah juga tidak cerdas jadinya karena tidak ada yang mengkritik. Kalau berharap seluruh partai mendukung, ya rasanya ini bukan demokrasi, kita sudah seperti kerajaan. Nah, jadi kenapa banyak pro kontra dan lebih banyak kontranya? Ya, lebih banyak kontranya. Saya berani mengatakan demikian. Yang pro ya dengan kebijakan ini adalah saya mengatakan itu hanya para penjilat yang ada di sekitar presiden, siapapun dia. Bahkan yang dulunya adalah seorang kritikus, ya, yang berani mengatakan putih adalah putih, hitam adalah hitam. Menulis aneka puja-puji kepada Presiden Prabowo. Persoalannya adalah saya tidak bisa menutup mata betapa akar rumput yang memenangkan Prabowo Gibran berteriak di mana-mana, Kakak Oni. Ini kan sangat tidak adil. Kita tidak memprotes, hak itu memang hak presiden.
Tapi harusnya seorang presiden arif dan bijaksana. Membebaskan korupsi, legitimasi moralnya ada apa tidak? Kejarlah. Sampai ke Antartika saya kejar. Tapi tiba-tiba yang di depan mata dilepas. Kita pernah mendengar Pak Prabowo bilang begini. Di era demokrasi, mengkritik itu hal yang harus. Dan itu biasa. Tetapi kritik dengan makian, kritik dengan caci maki, kritik dengan menyisipkan ujaran kebencian itu yang tidak boleh. Apalagi yang diharapkan beliau adalah kritik yang memberikan masukan, kritik yang konstruktif. Kira-kira ya apa yang bisa kita berikan masukan setelah kita memberikan kritik kepada presiden bahwa beliau tidak arif, beliau khilaf. Nah, kalau saya memberikan saran, barangkali jika memang ada aturan yang memungkinkan, amnesti dan abolisi itu bisa ditarik kembali. Mungkin tidak membatalkan, presiden menarik kembali amnestinya, menarik kembali abolisinya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar memang di pasal 14 itu tidak ada aturan-aturan yang lengkap memang, manakala presiden keliru dalam memberikan amnesti. Di dalam undang-undang dari penjabaran pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 ya memang tidak rinci amnesti itu boleh dilakukan, boleh diberikan ya kepada tindak pidana yang seperti apa. Tetapi karena itu memang nggak ada, harusnya digunakan hati nurani. Apakah extraordinary crime boleh diberikan amnesti? Kejahatan yang sifatnya menghisap darah rakyat seperti korupsi ini memang masuk akal untuk diampuni. Di negeri yang sangat maju saat ini, Republik Rakyat Cina, kenapa mereka maju? Karena tidak ada ampun buat para koruptor. Tidak ada pengadilan banding di sana. Anda terbukti, ada saksi, langsung digantung, langsung hukuman mati. Kita pimpinan nasional mengampuni. Datang ke rumah malam-malam. Kalau tidak berani mengaku, datang ke rumah saya malam-malam. Kembalikan uangnya, ya kan begitu, dimaafkan. Ini kan sesuatu yang enggak, cara berpikir yang mudah-mudah saja. Gampangin. Nah, bahkan begini, kalau memang ini tidak ditarik kembali, ini menjadi sebuah jurisprudensi. Di kemudian hari, koruptor kemudian asik, kita korupsi aja. Nanti kita minta amnesti. Nanti kita minta abolisi. Kan sudah ada jurisprudensi. Dan kemudian, buat apa juga ada KPK? Kasihan mereka bekerja keras, menegakkan hukum, mencari data, mencari informasi, menggali fakta-fakta untuk memperkuat sangkaan-sangkaan. Juga bubarkan juga Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, gak ada guna. Ngapain buang-buang uang negara kalau memang bisa diveto oleh hak prerogatif amnesti ini? Saya setuju dengan pernyataan Budi Spiliang, sepertinya Presiden Prabowo harus belajar ke Cina. Cina maju pesat karena mereka menghukum mati koruptor. Jadi politisi dan pejabat takut untuk mengkorupsi uang rakyat. Di Indonesia korupsi tumbuh subur, jangan-jangan karena kita lembek kepada para koruptor. Lihat saja, RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan. Malah seorang presiden memberikan pengampunan kepada koruptor. Sedangkan pernyataan dari Yen Oni bagi saya itu kritik keras dari seorang pendukung kepada Prabowo. Yen Oni jelas-jelas kecewa karena menaruh harapan besar kepada Prabowo, terutama di bidang penindakan korupsi, tapi malah yang terjadi sebaliknya. Saya juga mau menyelipkan kritikan untuk Sylvester Matutina yang mengklaim Jokowi mendukung pemberian amnesti ke Hasto, termasuk relawan Jokowi juga mendukung. Bagi saya ini bisa jadi statement kontradiktif, karena Jokowi dikenal akan semangat anti korupsinya. Apalagi dari statement Jokowi di media bahwa dia menghormati itu sebagai hak prerogatif presiden. Itu bahasa diplomatis tapi bukan berarti menyetujui. Budius juga menegaskan dari informasi yang dia dapat, Jokowi tidak pernah melarang pendukungnya untuk bersuara terkait isu amnesti ini. Bagi Budius, siapapun yang membela Prabowo terkait amnesti ini hanya seorang penjilat. Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh keputusan Pak Prabowo mengenai pengampunan
abolisi dan amnesti. Ya, jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh dan kami semua mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo atas pengampunan, abolisi dan amnesti. Karena apa? Karena ini untuk demi kebaikan bangsa yang lebih besar. Oke. Ya. Oh, yang saya terima dan itu valid. Valid. Pak Jokowi ya membebaskan kepada seluruh relawan, seluruh Jokowi lover untuk menyampaikan pendapat dan komentarnya atas kebijakan presiden ya secara bertanggung jawab, itu aja. Oke. Tidak ada larangan. Jadi saya bertanggung jawab bahwa tidak ada arahan dari Pak Jokowi ya, karena saya pikir selama 10 tahun kita mengikuti gaya dan cara berkomunikasi Pak Jokowi ya, tidak pernah mendikte, apalagi mengarahkan, apalagi memerintahkan. Yang Pak Jokowi pesankan adalah jaga suasana guyup. Kalian mau berpendapat atas kebijakan presiden, itu hak warga negara, tidak ada batasan. Nah, karena itu ya, ini kan kebebasan berekspresi. Presiden Jokowi menghargai, bahkan ikut semuanya menyetujui juga nggak ada masalah. Bahwa kemudian banyak juga yang tidak setuju juga nggak ada masalah. Pak Jokowi tidak dalam posisi menghalangi, apalagi menyuruh untuk tidak protes, nggak ada. Saya menjamin informasi itu. Jadi bagi saya dengan pernyataan Budius itu sudah clear. Untuk para relawan Jokowi juga harus hati-hati dalam berstatement. Jangan membuat kontradiktif yang akhirnya publik bisa memandang keliru kepada Pak Jokowi. Oke, kita lanjut dengan pernyataan dari Yudi Purnomo. Pak Hasto ya, amnesti. Amnesti itu kan kalau kita lihat dari bahasanya kan dari kata amnesia, lupa gitu kan. Jadi itu adalah melupakan terhadap hukumannya, bukan perbuatannya. Yang menarik lagi memang dalam putusan tersebut, ketika ada suatu kasus suap, ya itu 3,5 tahun, padahal maksimal hukumannya adalah 5 tahun ya. Vonisnya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun itu kan tinggi juga, gitu kan. Artinya hakim 3,5 dari 5 ya. Artinya hakim betul-betul yakin bahwa perbuatan itu ada. Ya. Dan sama proses persidangan kan tidak pernah terbukti ada fakta-fakta persidangan, ini ada rekayasa, ini ada pesanan dan sebagainya. Dan amnesti itu bagi saya ya justru meyakinkan bahwa tidak ada pesanan. Ya, karena judulnya amnesti. Ya, kalau mau lebih baik kayak Tom Lembong. Abolisi. Ya, nah, konsekuensi perbedaannya gimana tuh? Ya, kalau abolisi kan artinya proses hukumnya ya dihentikan, tidak ada proses hukumnya. Abolisi, kalau abolisi kan kayak misalnya dulu ada gerakan penghapusan perbudakan, abolisionis makanya namanya. Jadi dia Tom Lembong ini semua kasus yang terkait dengan dia itu dilupakan. Jadi tidak pernah ada Tom Lembong kena kasus. Proses hukumnya dilupakan, apalagi konsekuensi hukumnya. Apalagi konsekuensi hukumnya kan udah motong di awal. Kalau amnesti? Kalau amnesti yakin ada perbuatannya, salah. Ya kan? Salah, ya. Tapi dia tidak harus menjalani hukumannya, sehingga tidak hukumannya yang hukumannya. Jadi 3,5 tahun nggak perlu dijalani. Artinya ya sekarang bagi saya ketika ada amnesti itu secara tidak langsung pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama itu sudah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap. Lah, tetapi dia tidak bisa banding karena sudah ada putusan dari presiden. Ya, saya bukan orang politik ya, tapi kan kita bisa membaca. Walaupun sudah bebas, kan sebenarnya ada Kongres PDI kan di Bali ya. Ya diharapkan kan sebenarnya ketika udah bebas, apalagi yang dicari? Kan tinggal jadi PDI aja. Ya kan? Tapi kan kemudian kan nggak jadi sekjen, ya kan? Maksudnya nggak lanjut sekjen? Iya, nggak lanjut sekjen. Ini kan menarik. Orang udah artinya sudah bebas kok. Artinya jadi manusia bebas tuh Pak Hasto ini. Mau jadi apa bisa, tapi kan nggak jadi. Artinya kan ada ruang yang kemudian berarti di sana pun menjalankan kesepakatan. Pakewuhnya ada ya lah kan? ya. Walaupun dikatakan nggak ada kesepakatan di ruang gelap, tapi ya nggak mungkin lah. Bagi saya di dua ini nggak ada yang kebetulan. Jangan-jangan mereka sudah melakukan perencanaan 10 langkah, kita baru tahu 4 langkah ini adalah ini, gitu kan? Bang, tapi gini, bisa nggak dianggap bahwa yang pertama nih, bahwa kriminalisasi atau tahanan politik itu betul adanya dengan putusan amnesti dan abolisi ini satu. Yang kedua, bahwa kerjanya kejaksaan sama KPK itu katro. Karena
lu menghukum orang yang tidak bersalah gimana? Nggak bisa dikatakan gitu karena di fakta persidangan ya itu kita bisa melihat. Jadi kita harus membedakan nih antara Hasto sama Tom Lembong. Nah, ini dipisah dulu nih. Harus kita pisah, nggak bisa. Ini nggak bisa dijadiin Nggak satu bisa dijadikan bangkai satu. ya? Walaupun niatnya mau dijadiin satu. Betul yang kayaknya. jadi itu nggak bisa. Tapi kan bingung juga kan pendukungnya Pak Tom mau kritik Iya. bebas ini kan nggak enak juga kan? Makanya kemarin kita lihat kan, misalnya kubunya Pak Hasto selalu mengatakan Pak Tom Lembong gitu kan, selalu membawa. Tapi kubunya Tom Lembong nggak berani membawa Hasto. Nggak berani apa nggak mau? Ya itu, ya kan? Biasanya kan begitu kan, coba dengerin kan. Ya kan nggak berani. Tapi dua-duanya tetap puji presiden. Itu penting. Iya, kalau kita lihat tweetnya senior kita Bang Gies Khalifa ini kan ada terang. Kalau Pak Anies aja terima kasih. Kalau Jadi saya melihat kan gini, ketika seorang kepala negara walaupun kemudian Menteri Hukum dan HAM itu pasang badan ya, Menteri Hukum ya sekarang ya, Iya. Menteri Hukum pasang badan bahwa itu dari dia, gitu ya. Tetapi kan tetap putusannya kan putusan Pak Prabowo ya. yang taken presiden. Ya, kan presiden. Setidaknya jangan-jangan ini adalah win-win solution, gitu. Win-win solution supaya ya tadi ketika dikatakan kemarin untuk persatuan, kesatuan dan sebagainya, tapi kan ya kita tahu lah bahwa itu kan normatif aja gitu kan. Ini pasti kan ada sesuatu yang ingin diraih gitu ya. Nah, kalau saya lebih ke masalah teknis. Tadi saya katakan ketika misalnya saya adalah orang penegak hukum ya, kemudian saya menjadi penyidik gitu. Kan kita dituduh macam-macam udah biasa lah. Ketika kita menangani kasus korupsi politik, pasti tuh ini politisasi dipesan udah pasti. Tetapi kita ingin membuktikannya itu di mana? Di persidangan. Bahwa disitulah kerjaan kita akan diuji. Ya, apakah ada pesanan? Apakah memang ada perbuatan? Itu pasti kelihatan semua. Kelihatan dong, kan nggak bisa tutupi, ya kan? Silakan aja dibuka. Nah, tapi kan kemudian ya ternyata berhenti. Ya ketika berhenti tentu ya bohong kalau nggak ada kekecewaan ya. lu kan menuduh, lu kan yakin betul bahwa pimpinan KPK yang lama yang menghambat melindungi Hasto. Iya. Bodi Argens bilang nggak calon ketua ILUNIU yang lain ini. Ya nggak apa-apa dia ngomong enggak juga nggak masalah. Kita ngapain kita memperdebatkan omongan orang kan? Oke. Ya, tapi faktanya yang lu tahu. Nah, fakta yang tahu kan akhirnya kan terbukti bersalah. Oh. Jadi ngapain lu terbukti salah di 2025? Ngapain 2020 Iya. nggak naik? Sebenarnya kriminalisasi itu terbantahkan ya. Terbantahkan karena di 2025 perbuatannya 2020 juga udah ada. Tapi kalau logisnya nih ya, Iya. banyak yang mengatakan bahwa Hasto karena Jokowi naik kasusnya sebenarnya lebih masuk akal. Ini bukan Ya. menuduh Pak Jokowi ya, tapi kalau mau dikarang-karang Ya. lebih masuk akal Jokowi yang menghambat naik kasusnya sebenarnya ya. Selama ini. Nah, itulah cocok logi Dalam gitu kan. konteks kekuasaan ya. Iya, konteks Yang kekuasaan. berkuasa Pak Jokowi. Iya waktu itu minimal, Iya, 2020. iya Bisa minimal, juga, minimal membiarkan. Iya. kan. Harusnya. Atau kalau mau ekstrim ketika kasus hukumnya itu diproses, Pak Jokowi lah yang mengeluarkan amnesti atau abolisi kepada Hasto. Kalau itu proses hukumnya diproses. Betul. Nanti kan saya takutnya ke depannya ya, penegak hukum jadi ragu menangani kasus terkait dengan politik. Iya. Padahal korupsi itu ya terkait dengan orang politik, bohong kalau nggak ada. Ya kan? Ya ngapain orang korupsi kalau korupsinya hanya birokrasi, ya paling cepeceng gitu kan. Apa 1.000 2.000 gitu kan. ATK ini. ATK gitu kan. Birokrasi izin. Korupsi ini buat konsumsi berbeda ini ya. Apa namanya calo catering. Yang penting ada margin kan. Iya kan kalau bisa ya kan ragu nanti. Iya kan apa namanya? Wah, ketika ini sekarang kan misalnya ada beberapa kasus tuh ya terkait dengan politisi. Lah ini kan nanti nggak naik-naik. Nanti capek gue naik-naik kan. Takutnya saya adalah ketika kemudian penegak hukum mutung ya, malah mereka bermain. Udahlah mendingan gue peres aja. Oh, ujungnya juga gua dibebasin bisa. Iya. Nanti kan orang akan berpikiran ya kan, wah daripada dihabisin orang dengan gue dong, ya kan, dengan gue makan kan nanti begitu bahaya. saya pikir. Dan ini bisa tuh Bang bikin presiden seperti itu bisa di ke depan. Bisa dong, karena kan tadi ketika mau naikin kan akan jadi ini, akan menjadi pola. Oh kalau gua nanti kena, apalagi kalau gua misalnya, gua mainin aja. Wah karena ada seorang partai ini saya disikat. Ya bagi saya sih. Bukan ya. lu ada nggak komunikasi sama kawan-kawan yang dulu menyidik dan menangani kasus Enggak ini? lah, saya enggak ngomongin kasus sama mereka ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tapi kan saya bisa melihat suasana kebatinannya kan dari KPK ya.
Ya kan kisah kelihatan lah. Tentu bagi saya pasti ada kekecewaan ya, terbersit gitu ya. Apalagi dari omongan awal kan pimpinan KPK bisa mengatakan ya itu tetap bersalah, hanya tidak menjalani. Itu kan bukti bahwa mereka defend masih. Sebenarnya ada harapan mereka, kami sebenarnya mau ini sampai akhir. Karena apa? Kami udah dituduh. Ya kan dari awal pesanan, order. Ya kan saya katakan 5 pimpinan KPK kan dipilih sama PDI juga. Ya kan? Pastio misalnya, semua anggota DPR Komisi 3 saya itu memilih dia. Ya kan? Ya, artinya kan memang sebenarnya nggak ada pesan dan terbukti. Menurut saya yang penting pesannya terbukti. Tapi sekali lagi tadi, jangan sampai ini membuat penegak hukum jadi baper. Semangat pemberantasan korupsi kemudian jadi turun. Karena apa tadi? Kan saya katakan ini kan rem mendadak dalam bentuk amnesti sama siapa namanya itu abolisi. Ini kan tiba-tiba kompes, ya kan? Kapan presiden ngomong ke DPR, kemudian DPR dia bilang ini sudah ada amnesti abolisi. Jadi benar-benar sepihak betul pemerintah dan DPR. Dan tidak ada omongan kan dari jaksa bilang kami belum tahu gitu kan? Ini belum tahu ya, gitu kan? KPK juga belum tahu. Artinya kan kalau misalnya mungkin diajak ngomong, dipanggil gitu kan, akan ada ini mungkin agak lebih enak ya. Tapi kan ini mereka aja nggak tahu gitu. Dan tadi saya katakan ini kan jadi presiden kedepannya, ya kan bisa jadi ketika ekspos dari penyidik ada kasus korupsi nih, begitu lihat. Wah, politik udah ketum partai aja. Bukan hanya politik, tapi orang pimpinan partai besar kan. Selama ini kan pimpinan partai besar yang masuk juga banyak. Golkar ketua sama sekjen, Setnov sama Bang Idrus kan. Bendum PDI sebelumnya. Bendum PDI, Ari Batubara, Sekjen Nasdem, ketua P3, ketua umum P3, Sekjen Nasdem, Mas Romi, ketum PKS, presiden PKS. Harusnya kan kalau mau bargain politik kan di situ tuh, iya kan? Jadi bagi saya ini akan jadi jurisprudensi ke depan kalau tidak dipagari sekarang. Memang tadi saya katakan amnesti dan abolisi itu benar-benar adanya di undang-undang dasar. Hak prerogatif yang ada di undang-undang dasar ya, konstitusi ya. Artinya tinggi betul ini. Dan ini nggak butuh syarat apapun, pokoknya ketika presiden mau dia pelaku makar. Kan sebelumnya kan juga pelaku makar kan. Dia mau pembunuhan, dia disintegrasi bangsa. Ya kayak dulu separatisme. Abu Bakar Basir apa tuh dulu? Grasi kan? Grasi ya. Kan udah terpidana dia. Ya, pengampunan gini aja lah tanah-tanah politik Mukhtar Pakpahan, Budiman Sujatmiko, dulu ada apa namanya Daud Bere, ya kan? Itu levelnya sama nggak menurut lo? Sarana Gusmau gitu-gitu kan? Menurut lo sama nggak? Mas Hasto ini dengan para tahanan-tahanan politik yang waktu itu juga diberikan pengampunan oleh kekuasaan? Beda. Karena saat itu kasusnya ada melawan. Makanya kemarin kalau misalnya Pak Hasto kasusnya bukan kasus korupsi, mungkin agak enak belain gitu kan. Tapi kan kasusnya bener kasus korupsi gitu kan, agak susah membela. Dan terbukti. Ya terbukti gitu kan. Karena kasusnya kasus korupsi. Kalau mereka nggak ada korupsi, benar-benar bikin demonstrasi, ya kan? Bikin pamflet, bikin selebaran, angkat senjata, ya kan? Subversi ya. Subversi gitu. Jadi ya bagi saya bahwa kedepannya ini harus dipagari nih, ya. Walaupun hak ini tapi harus dipagari bahwa jangan sampai tadi melemahkan pemberantasan korupsi. Karena tadi ini kan bisa terjadi tiba-tiba. Kemarin aja kita nggak tahu kita mau bulan Agustus tiba-tiba ada begini, ya kan? Kemarin masih rame-rame, misalnya Pak Tom kubunya kompes gitu kan, ya, seperti itu. Nah tapi ternyata ada begini. Nah jadi bagi saya komitmen pemberantasan korupsi sangat penting. Apalagi Pak Prabowo sendiri kan selalu dalam beberapa macam kesempatan selalu bicara tentang korupsi. Saya kejar sampai mana? Antartika. Sekarang kan undang-undang perampasan aset aja belum jadi. Bentuknya kayak apapun nggak jelas gitu kan. Seperti itu. Jadi Bang, menurut lu ini harga yang cukup pantas nggak membebaskan? Kalau Tom Lembong oke lah, kita konteksnya oke lah ya. Abolisi itu kan udahlah, kita nggak usah bahas itu. Yang itu juga percaya semua bahwa ini nggak ada masalah. Tapi menurut tuh harga yang sepadan nggak Bang untuk merawat stabilitas politik dan kerukunan politik, kerukunan bangsa itu atas ininya, Hasto harus dibebaskan? Menurut saya nggak sepadan ya. Kenapa? Ya karena kan kasusnya adalah kasus korupsi dan kasusnya itu kan terjadi di KPU.
KPU kan justru adalah penjaga demokrasi di kita. Kita jangan melihat jumlahnya yang 400 juta, tapi kita melihat bagaimana komisioner KPU itu bisa disuap. Ya kan, bayangkan ya bagaimana demokrasi yang lain yang mau mereka jaga, pilkada, bahwa ternyata kan bisa ditemui komisioner KPU. Nah, kalau ditemukan masa cuma ngopi-ngopi doang, ya kan? Hai, pasti kan ada mission. Iya. Dari pernyataan Yudi ini, hal penting yang perlu digarisbawahi yaitu jangan sampai pemberian amnesti ini menjadi jurisprudensi di kemudian hari. Itu para koruptor akan menuntut amnesti dari presiden. Dan presiden akan semakin leluasa mengampuni para koruptor. Yang menjadi problem juga, semangat pemberantasan korupsi pasti melemah. Dan ini menjadi PR baru bagi pemerintahan Prabowo. Atau jangan-jangan ini yang diharapkan, agar semakin leluasa praktik korupsi terjadi di mana-mana. Semoga saja tidak. Terakhir untuk Pak Prabowo, bayarannya terlalu mahal Pak. Anda melukai hati jutaan pendukungmu hanya demi mengambil hati seorang mak banteng yang jelas-jelas tidak mendukung Anda jadi presiden. Terima kasih. Salam kontra narasi.